Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih adalah sebuah kata yang umum, lazim, bahkan cenderung biasa kita dengar, baik dalam khotbah, renungan, kesaksian, bahkan sering kita baca dalam Alkitab. Namun, sadarkah kita bahwa kata tersebut, yakni kasih, yang telah membawa Yesus naik ke atas kayu salib? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu kasih Allah kepada kita yang sudah ditunjukkannya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Allah adalah kasih. Kasih itu milik Allah dan bersumber dari Allah. Ia yang menganugerahkan kasih itu ke dalam hati kita, sehingga kita mampu mengasihi. Jadi kasih yang kita tunjukkan dan wujudkan itu adalah kasih Kristus yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa mengasihi. Lalu, apakah kasih itu berakar, bertumbuh, bahkan berbuah pada diri kita? Serta bagaimana wujud dari kasih itu ada pada diri kita? Mengasihi sesama adalah wujud kasih yang paling nyata yang dapat dilihat, yang dapat kita lakukan. Hukum kasih Matius 22 ayat 37 hingga yang ke-40 menyatakan bahwa yang utama dan pertama adalah kasih kepada Allah, dan yang kedua adalah kasih kepada sesama. Biasanya kita dianjurkan untuk menunaikan yang pertama dulu, baru yang kedua. Akan tetapi di sini pemahamannya dibalik, yakni melakukan yang kedua dulu, baru yang pertama. Kenapa demikian? Sebab yang kedua lebih mudah dari yang pertama. Sederhananya, kalau yang mudah saja tidak bisa kita tunaikan, bagaimana mungkin yang sulit dari itu dapat ditunaikan? Bagaimana sikap kita saat tahu ada saudara kita yang mengalami musibah? Kalau ada rekan kerja yang tidak sependapat dengan kita, bagaimana sikap kita? Bagaimana kalau kita yang berpengetahuan berjumpa dengan saudara kita yang pengetahuannya sederhana? Bagaimana kalau tanah warisan orang tua tidak dibagi merata kepada anak-anaknya? Lalu kita berada pada posisi yang dirugikan?
Beberapa pertanyaan sederhana ini memantik refleksi kita terhadap kasih yang ada pada diri kita masing-masing. Sejauh mana ia tumbuh dalam diri dan hidup kita, serta bagaimana dengan kita. Kita yang mengaku sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, yang meneladani Kristus. Apa benar kita sudah mengikut Dia? Kita meneladani Dia dalam kasih-Nya? Mari kita melihat ke dalam diri dan hati kita masing-masing. Sejauh mana kasih itu tumbuh. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang memberikan rahmat, hikmat dan berkat bagi kami. Terima kasih atas segala sesuatu yang boleh kami terima, yang boleh kami nikmati, yang boleh kami alami di sepanjang hidup kami. Semuanya boleh berlalu dan terjadi dalam perkenanan dan izin Tuhan semata. Tuhan kuatkan, mampukan kami, agar kami dapat mewujud nyatakan kasih Kristus yang ada dalam diri kami masing-masing. Agar kami boleh semakin mewartakan bahwa Kristus Sang Juru Selamat adalah Allah yang penuh kasih. Mampukan kami, kuatkan kami dalam menjalani aktivitas kami pada hari ini. Apa yang boleh kami kerjakan, apa yang boleh kami rencanakan dan cita-citakan, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Ini hidup kami, biarlah Tuhan pergunakan untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Amin.